Selamat sore umat Tuhan, Shalom, Shalom. Mari sore hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita bawa segenap hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan yang terbaik. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami umat-Mu ada di tempat ini. Bapa yang baik, layakan setiap hidup kami, layakan setiap hati kami. Untuk sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Dan kami rindu kuasa Roh Kudus yang daripada Tuhan memenuhi setiap hati kami, membimbing kami saat ini untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami nikmati sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkaryalah Engkau dalam hidup kami. Haleluya, amin. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini mari kita ingat dan syukuri bahwa begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita sampai hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
Terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar. Terima kasih untuk setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap jiwa boleh berkata, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Yesusku. Mari umat Tuhan kau yang bersyukur merasakan kasih Tuhan sangat besar, bahkan lebih dari hidup kita. Mari bersama arahkan hati kita. Mari bersama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebagai bukti, sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu merindukan Kau sore hari ini hadir dalam setiap hidup kami. Mari umat Tuhan yang siap bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Silakan kasih salam kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik, Dia luar biasa dalam hidupku. Amin. Lebih sungguh kita akan datang kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan besar, indah seperti pelangi dalam hidup kita. Amin. Indahnya pelangi
siapkan hati kita untuk kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Yesus yang sumber kebenaran menjadi berita dalam hidup kita. Menjadi kekuatan untuk kita melangkah seturut dengan setiap rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikutkan bijakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kaulah ku hidup, kaulah ku hidup bagimu. Waktu selanjutnya saya akan tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Bapa, kasih-Mu luar biasa dalam setiap hidup kami, yang melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, hikmat daripada Allah,
supaya kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga saat yang indah ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32. 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu belajar di dalam kitab PL, Perjanjian Lama, maka Roh Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang pilihan Allah yang diurapinya. Contohnya saudara, diberikan kepada raja-raja atau imam-imam atau nabi-nabi dengan tujuan untuk menyampaikan maksud Allah kepada manusia dan berkat kepada manusia. Nah, pada kesempatan yang indah ini, kalau kita sudah bersama-sama membaca pembacaan firman Tuhan yang sangat luar biasa, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Kuasa Roh Kudus di Akhir Zaman. Mari kita katakan sama-sama 2, 3. Kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Supaya lebih mantap, mari kita katakan lagi 2, 3. Kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nabi Yoel hidup kira-kira tahun 835 sampai 830 sebelum Masehi. Di mana saudara-saudara yang kasih, sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, Nabi Yoel menasihatkan di mana di dalam kehidupannya saudara menubuatkan tentang hari Tuhan. Di mana Allah menyatakan maksud dan rencananya kepada orang-orang yang berseru kepadanya, yaitu Roh Allah akan dicurahkan kepada semua orang yang berseru kepadanya, sehingga mereka semuanya menjadi pembawa pesan Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nubuat Nabi Yoel ini digenapi dalam peristiwa Pentakosta, di mana di loteng Yerusalem disitulah terjadi yang namanya Pentakosta. Saudara-saudara yang kasih, kalau dibaca nanti saudara baca dalam Kisah Rasul 2,
di mana terjadi saat itu 10 hari sesudah Kristus naik ke surga. Sungguh luar biasa. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Yoel digenapinya di dalam perjanjian baru. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan yang indah ini. Nubuat Nabi Yoel tentang kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Ialah poin yang pertama. Menyatakan nubuat. Dalam ayat 28-29 di mana Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia yang mencari Dia, yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita? Sudahkah nubuatan itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita? Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Saudara-saudara yang kasih, digenapi di dalam loteng Yerusalem. Dan bukan hanya saat itu saja, tetapi itu digenapi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Marilah kita akan melihat diri kita masing-masing. Benarkah di dalam hidup saudara dan saya dikatakan hidup kita, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam setiap hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kesadaran inilah yang seharusnya terus menerus ada di dalam ingatan kita, ada di dalam kehidupan kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita menyadari bahwa hidup kita, apa yang ada pada kita, semuanya bukanlah milik kita, tapi semuanya adalah milik Allah yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, nubuatan ini harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan keyakinan inilah yang seharusnya setiap saat itu nyata dalam hati dan pikiran kita. Bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati, Dia Allah yang hidup, Allah yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Kalau kesadaran itu nyata dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya hidup saudara dan saya, kita tidak akan main-main dengan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, seharusnya kita terus-menerus dalam hidup kita merasakan bahwa Allah yang kita sembah benar-benar Dia Allah yang hidup, Allah yang ada di dalam hidup kita. Sehingga apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apapun yang terjadi atas hidup kita, kita akan kembali dan kembali apakah semuanya itu menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Karena kita ingat bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Sehingga segala sesuatunya haruslah menyenangkan hati Allah kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, nubuatan ini terjadi atau tidak di dalam setiap hidup kita orang percaya. Yang seharusnya itu yang kita nikmati di dalam hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita bimbang dalam kehidupan kita. Kita tidak merasakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Tapi marilah kebenaran firman Tuhan, nubuat Nabi Yoel yang harus kita dipenuhi di dalam setiap hidup saudara dan saya di akhir zaman ini. Marilah kita bersama-sama
terus menerus dalam hidup kita. Bahwa Roh Allah, Dia Allah yang hidup, Allah yang terus ada di dalam setiap hidup kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, menyatakan mujizat. Dalam ayat 30 sampai 31, sebelum hari Tuhan akan melihat mujizat di langit dan di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempercayainya? Bahwa firman Allah itu pasti digenapi. Firman Allah itu iya dan amin adanya. Manusia semakin hari, kalau kita menyaksikan kepintaran, kepandaian manusia sangat luar biasa. Dan seringkali menganggap bahwa dunia adalah dalam genggaman mereka. Saudara-saudara yang kasih, tapi ingat baik-baik bahwa kehidupan kita manusia adalah ciptaannya. Kita adalah yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah itulah yang menciptakan kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah yang kita sembah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat mengerikan. Kalau di dalam ayat 30-31, pada saatnya nanti hari Tuhan dikatakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Saudara-saudara yang kasih, ini tidak nakut-nakuti. Tapi inilah yang akan terjadi nanti pada saat menjelang hari Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana matahari akan menjadi gelap gulita, saudara-saudara yang kasih, dan bulan menjadi merah darah. Nah, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah yang akan terjadi nanti. Yang akan kita saksikan nanti kalau kita masih hidup, masih diberi kesempatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Kalau hari-hari ini kita mendengar berita, menyaksikan mungkin di YouTube ataupun di Instagram ataupun di lain-lain saudara. Banyak terjadi banjir, tanah longsor, bencana, angin puting beliung. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau orang di luar sana dikatakan zamannya wis tua. Zamannya sudah tua. Sudah menjelang akhir zaman, saudara-saudara yang kasih. Nah, kalau kita menyaksikan betapa ngerinya, saudara-saudara yang kasih, ini masih air. Masih air. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Nantinya akan terjadi gelap gulita, gumpalan-gumpalan, dan akan terjadi api uap yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasih, lebih mengerikan lagi. Tapi bagaimanakah kehidupan saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita? Karena ini sudah diberitakan oleh firman Allah. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Janganlah di dalam setiap kehidupan kita mengalami ketakutan, kebimbangan, keraguan akan penyertaan Allah yang kita sembah. Ingat baik-baik bahwa Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Untuk itulah jangan bimbang, jangan ragu. Tetaplah percaya kepada Allah yang kita sembah. Jadikan Dia segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga di dalam setiap saudara dan saya tetap hormat. Di dalam hidup saudara dan saya tetap taat. Kita akan menghargai Allah pencipta kita di dalam hidup kita dengan luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Inilah yang Allah mau.
dalam setiap hidup kita. Merasakan bahwa kedahsyatan Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah itu luar biasa. Dia sanggup nyatakan mujizat-mujizatnya. Mujizat Tuhan itu banyak terjadi. Bukan hanya pertolongannya, kebaikannya. Tapi mujizat Tuhan bisa membuat kehancuran dunia ini. Karena dikatakan saudara-saudara yang kasih akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Ini akan terjadi. Dan inilah yang perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Mari, jangan kita terfokus kepada diri kita. Berubahlah fokus kita kepada Allah. Sehingga kita memandang Dia itu Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya tidak akan mengalami ketakutan dan kegentaran dalam hidup kita. Selama ada kesempatan, bergunakanlah sebaik-baiknya di dalam setiap hidup kita. Untuk tetap memiliki rasa hormat, takut kepada Allah yang kita sembah. Karena Dia sanggup melakukan mujizat yang sangat luar biasa dan dahsyat. Sehingga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, merasakan bahwa kita di dalam dunia yang fana ini hanya sementara. Untuk itulah marilah kita akan bersama-sama kejarlah Allah yang kita sembah di dalam setiap kehidupan kita. Kalau di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 juga dikatakan, saudara-saudara yang kasih, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hari Tuhan terjadi seperti itu. Dan untuk itulah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, selama kita diberi kesempatan, kita akan benar-benar semakin hari semakin menghidupi firman-Nya secara nyata dalam hidup kita. Poin yang ketiga, menyatakan keselamatan. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, setiap orang yang berseru kepadanya dan percaya kepadanya akan diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sudahkah kita menerima janji keselamatan itu dalam setiap hidup kita masing-masing? Puncak hari Tuhan yang sebenarnya bukanlah mempertontonkan kuasa kedahsyatan Allah yang kita sembah, tetapi yang sebenarnya yang Allah rindukan adalah ingin melihat hati setiap umatnya bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Yang Allah rindukan setiap hati manusia untuk bertobat. Allah melalui Yesus anaknya mati di atas kayu salib, menganugerahkan keselamatan buat hidup saudara dan saya. Memberikan jalan untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Untuk mengembalikan saudara dan saya kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah kerinduan Allah. Yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya yang sudah menerima anugerah cara Allah diberikan dalam hidup kita. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Melalui firman Tuhan yang setiap saat datang dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus-Nya yang terus menerus ada dalam hidup kita. Dan melalui kejadian-kejadian sehari-hari. Itu komplit. Untuk membentuk kita. Allah mau respon hati kita apakah benar hidup saudara dan saya meresponi karya Allah yang dahsyat itu dalam hidup kita.
Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita nggak tahu kapan waktunya buat hidup kita. Kita nggak tahu kapan kita selesainya, finishnya dalam setiap hidup kita. Kita nggak tahu apakah malam nanti, ataukah besok, ataukah masih panjang. Kita nggak tahu. Yang pasti yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya, kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing. Sehingga saatnya tiba, kalau Allah memanggil saudara dan saya, kita menghadap kepada Dia. Tuhan katakan, Yesus katakan, hei hambaku, masuklah dalam surgaku. Nama kita tercantum dalam buku kehidupan kekal. Itulah yang harusnya, yang perlu kita kejar dalam hidup kita. Jangan di dalam hidup kita merasa selamat, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan respon yang benar tentang keselamatan itu. Karena ingat baik-baik bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan, kita saudara dan saya tidak akan bisa melihat Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan renungkan baik-baik. Jangan kita merasa sok kenal dengan Tuhan. Jangan kita merasa nanti pasti masuk surga. Tapi marilah benar-benar kita pahami, kita renungkan, kita teliti hidup kita masing-masing. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita terlambat dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama di dalam hidup kita selalu melihat diri kita masing-masing. Karena zaman sudah tua, sudah akhir zaman. Dan saat yang indah ini kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita di Kota Pare masih aman, tidak ada banjir, tidak ada apa. Tapi kadangkala kita menyia-nyiakan kesempatan. Waktu ibadahlah besok aja, minggu kan bisa, besok minggu lagi bisa, besok lagi bisa. Ingat baik-baik. Di dalam setiap kehidupan kita, jangan sia-siakan kesempatan sewaktu kita masih bisa. Kalau ada kalanya, kita sudah tidak bisa. Tidak ada kesempatan buat kita lagi. Tapi marilah, kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap hidup kita. Semakin hari, semakin melihat diri kita. Adakah perubahan yang jelas dalam hidup kita? Ataukah memang kita tidak mau berubah? Kita enggak mau berubah. Kita seperti yang dulu, enggak berubah. Walaupun seringkali kita menjadi pelayan Tuhan, kita ke gereja setiap minggu, kita menjadi orang Kristen, kita sudah dibaptis, KTP Kristen, lahir Kristen, hari Minggu setiap minggu beribadah, setiap hari berdoa membaca firman. Tapi kalau kehidupan kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman, jangan berharap saudara dan saya nanti ketemu sama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang kasih, yang Allah mau setiap saudara dan saya harus ada perubahan. Semakin hari hidup saudara dan saya semakin seperti Yesus. Semakin hari kelakuan kita, apa yang ada pada kita, pikiran kita semuanya, kita haruslah menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Ukuran kita bukan yang lain-lain, tetapi ukuran kita adalah Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Inilah hukum kita. Sehingga apa yang kita lakukan sudahkah itu menyenangkan hati Allah? Apa yang kita pikirkan sudahkah itu menyenangkan hati Allah? Apa yang kita kerjakan melalui tangan kita, nutul-nutul HP itu udah menyenangkan hati Allah? Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, mulai hari ini kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan nubuat Nabi Yoel, dengan kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini,
Kita akan renungkan diri kita masing-masing. Sudahkah menyatakan nubuatan dalam hidup kita? Kita sudah merasakan nubuat itu ada dalam hidup kita. Menyatakan mujizat dalam hidup kita. Saudara dan saya menghormati Dia. Allah itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan menyatakan keselamatan. Kita terus renungkan dalam hidup kita. Jangan hanya kita merasa nanti selamat, tapi pastikan saudara dan saya selamat bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita akan berdoa. Kita akan pujikan Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Allahku. Kalau saat yang indah ini, kami bersama-sama sudah menikmati sebagian firman-Mu yang luar biasa. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Kami percaya. Kami terlalu yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami masing-masing. Engkau tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami, apa yang terjadi dengan kelakuan kami, apa yang terjadi dengan hati kami Tuhan. Engkau tahu pada saat yang indah ini Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami. Apabila hidup kami tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami mau membuka hati kami.
Kami mengundang Kau Yesus untuk masuk di dalam hidup kami masing-masing. Ampunilah kami. Kalau seringkali kami keras kepala, seringkali kami tegar tengkuk, seringkali kami mengeraskan hati kami masing-masing Tuhan. Dan kami seringkali mengabaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Engkau jamah siap kami. Ini kami. Setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Kami yang sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Engkau jamah setiap kami. Engkau lawat setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata, dahsyat dan ajaib buat kami. Yang mau mengubah hidup kami. Dan ini kami Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau berubah. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mengambil komitmen. Sungguh-sungguh hidup kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa. Yang menyadarkan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mau terus berurusan dengan kami. Mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati. Melalui kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin.